إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah kemuliaan dan keagungan ketika Allah taala memilih kita menjadi seorang muslim. Sungguh sebuah nikmat besar ketika Allah taala membuka lembaran kehidupan kita di hari-hari di dunia ini sebagai seorang muslim, dan sungguh Allah taala telah menurunkannya untuk kita kitab yang terdapat di dalamnya sebab-sebab kemuliaan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya surah yang ke-21 pada ayat yang ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum. Sesungguhnya telah kami menurunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, menjadi seorang muslim adalah sebuah karunia yang sangat agung. Betapa tidak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada umat ini seorang nabi yang mulia, nabi yang datang kepada manusia dengan membawa kitabnya, mensucikan mereka dengan kitabnya dan mengajarkan mereka tentang kitab yang mulia tersebut, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Isba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan nabi tersebut mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua ayat yang kita sebutkan tadi memberikan kepada kita sebuah penjelasan bahwa kemuliaan seorang muslim dan kemuliaan umat ini ada di dalam Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah badai penistaan kepada Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal akan kemuliaan dan keagungan kitab tersebut, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang hidup dan kehidupan kita berada di bawah cahayanya adalah membela Al-Quran tersebut dan memberikan apa yang kita sanggup untuk membelanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-52, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran tersebut dengan jihad yang besar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, teruslah hidup bersama Al-Quran. Teruslah berjuang menegakkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Teruslah meniti pada rambu dan petunjuk Al-Quran, karena dia adalah kitab yang tiada seorang pun dari bangsa manusia dan jin yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88, sekiranya jika manusia dan jin itu mereka bersatu, berkumpul, ala ayatu bimithli hasal Quran, dengan perkumpulan tersebut mereka mengharapkan bisa untuk mengumpulkan atau membuat sebuah Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran tersebut, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun sebagian di antara mereka saling menolong dengan sebagian yang lainnya. Sidang jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah beberapa kemuliaan dari Al-Quran kepada manusia, yang semoga dengan perenungan kita tersebut akan semakin menambah kecintaan kita kepadanya, pemuliaan kita kepada Al-Quran, serta penghormatan dan pengagungan kita kepadanya. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-51, inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan dan kejahilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya, penerang, yang kami tunjuki dengan Al-Quran tersebut kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Kemudian yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan memuliakan seorang hamba dan meninggikannya serta mengagungkan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Zuhruf ayat yang ke-44, wa innahu lazikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa bada'u bihi akhirin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang dengan kitab Al-Quran dan merendahkan yang lainnya dengan Alkitab ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan membawa kepada kehusyuan dan ketenangan, sebagaimana kehusyuan dan ketenangan kepada gunung-gunung. Jikalau Al-Quran tersebut diturunkan kepada gunung-gunung, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-21, law anzalna hasal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Kemudian yang kelima jamaah yang berbahagia, Al-Quran adalah obat dan penawar dari berbagai penyakit ruh dan jasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang keenam, yang terakhir yang kita sebutkan pada kesempatan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan menjadi penyempurna akan pahala dan kebaikan kita kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-29 dan ayat ke-30, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat, dan mereka juga menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan,
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi jamaah yang berbahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina walil muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang manusia dan juga suatu kaum datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian derajat suatu umat juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cari dan kejarlah jalan-jalan kemuliaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-10, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Dan kepada mereka yang benci kepada Al-Quran, maka sungguh perbuatan tersebut tidak akan pernah memadamkan cahaya dan kebenaran Al-Quran beserta kemuliaannya. Dan sebagai penutup dari khutbah yang mulia ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meminta kepadanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.